Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memasuki ibadah minggu kita tanggal 25 Oktober 2020 ini dengan menyiapkan hati dan pikiran kita, di mana ibadah minggu 25 Oktober 2020 ini adalah ibadah penutupan bulan keluarga tahun 2020. Dan mari kita bersama-sama memasukinya dengan bersaat teduh sejenak. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri. Kita menaikkan Kidung Jemaat 184 bait 1 dan 4. Yesus sayang padaku. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Saudaraku, marilah kita saat ini mendengarkan sapaan Tuhan di dalam firman-Nya yang terambil dari Matius 6 ayat 14 dan 15 yang demikian sabda Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudaraku, melalui sapaan Tuhan di dalam firman-Nya kita diingatkan supaya kita berlaku adil, di mana kita yang sudah diampuni harus mau mengampuni. Karena jika kita tidak mau mengampuni, maka pengampunan itu juga akan diambil dari kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi marilah kita bertindak adil sebagaimana orang yang telah diampuni, supaya kita juga mengampuni. Karena jikalau tidak mengampuni, kita juga tidak akan diberi pengampunan. Dan mari bersama-sama kita sambut sapaan Tuhan dengan menaikkan Kidung Jemaat 36 bait 1 dan 4. Dihapuskan dosaku. Hanya
Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami, Raja Gereja dan Raja kehidupan kami. Kami datang dengan seluruh ungkapan syukur kami, oleh karena Engkau telah memberikan keselamatan, Engkau menyertai, membimbing, melindungi kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami juga menyadari bahwa selama kami hidup, selama kami menjalani kehidupan kami, tidak luput dari dosa dan kesalahan. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampunkanlah kiranya, layakkan kami dan mampukan kami untuk senantiasa introspeksi diri, sehingga di hari-hari kami yang akan datang, langkah kehidupan kami hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami juga memohon kepadamu supaya Engkau senantiasa hadir. Kami yakin dan percaya Engkau hadir dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menolong kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami, nyatakanlah kuasa-Mu atas kehidupan kami, di mana kami bersama saat ini masih berada di dalam pandemi virus corona yang tidak kunjung berakhir. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami dengan mengangkat virus ini dari muka bumi ini, sehingga kami dapat kembali beraktivitas dengan normal, beraktivitas dengan bebas, dengan belajar dari pandemi ini. Dan kami juga rindu untuk berbakti kepadamu di rumahmu secara bersama-sama. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami, angkatlah virus ini dari dunia ini. Dan kiranya Tuhan Engkau gerakkan hati kami semua, baik itu kami tenaga medis, baik itu pemerintah, baik itu tim ahli, dan kami sebagai warga masyarakat untuk bergandeng tangan bersama, berupaya bersama dengan melakukan apa yang menjadi bagian kami masing-masing. Tim medis atau tenaga kesehatan dengan bagiannya, tanggung jawabnya merawat dan mengobati para pasien, baik itu yang karena sakit karena virus corona ataupun sakit penyakit yang lain. Pemerintah dengan upayanya untuk menemukan vaksin yang juga dipercayakan kepada para tim ahli. Tuhan berkati kerja mereka, dan Engkau juga akan melimpahkan berkat atas mereka dan menolong setiap usaha yang mereka lakukan, termasuk kami juga warga negara, warga masyarakat melakukan bagian kami dengan mentaati protokol yang ada, protokol kesehatan yang telah dibuat dan himbauan-himbauan dari pemerintah. Engkau juga yang akan menolong kami, jemaat GKJ Juwiring, di dalam situasi saat ini yang masih harus beribadah di dalam keluarga kami masing-masing. Kiranya Engkau menolong kami supaya ibadah di rumah kami masing-masing, di dalam keluarga kami masing-masing, tetap bisa membangun iman kami, dan kami jauh lebih dekat daripada Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong kami supaya di situasi saat ini kami senantiasa menambahkan iman, mencari Tuhan, dan biarlah di segala waktu dan kesempatan dengan bijak kami tetap bisa melayani Tuhan, karena pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami harus terus berjalan apapun kondisi dan keadaannya. Kiranya Tuhan, Engkau juga menolong pergumulan kami masing-masing, keluarga masing-masing di tengah kesulitan, di tengah permasalahan kami. Engkau Allah yang penuh kuasa dan Engkau tahu apa yang menjadi persoalan kami. Engkau yang akan memberikan yang terbaik dan memberikan jalan keluar atas kami. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami akan menerima firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman dan mampukan kami untuk menyiapkan hati pikiran kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara yang terkasih, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 22 ayat 34 sampai 46. Ayat 34 sampai 46 yang demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.'" Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, dan berbahagia setiap orang yang mendengar dan memelihara serta melakukannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam kita menjalani kehidupan ini, tentunya banyak sekali kejadian-kejadian yang membuat kita kecewa. Kekecewaan itu muncul, terjadi, baik itu kekecewaan terhadap Tuhan ataupun kekecewaan terhadap sesama. Kita kadang kecewa kepada Tuhan karena apa yang menjadi permohonan kita tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Jadi kita mengharapkan Tuhan menolong kita, Tuhan memberikan kelancaran, Tuhan meluputkan kita dari permasalahan hidup. Namun yang terjadi adalah justru permasalahan hidup silih berganti, persoalan hidup silih berganti, dan banyak rintangan dan hambatan yang terjadi. Ketika kita mohon kelancaran, ketika kita mohon terluput dari rintangan, namun yang terjadi adalah banyak kesulitan dan banyak rintangan. Hal ini ketika kita tidak dapat menyikapi dengan bijaksana, yang terjadi kita menjadi kecewa kepada Tuhan. Kemudian kecewa kepada sesama. Ketika kita beraktivitas di dalam keseharian kita, tentunya kita bertemu dengan orang lain, bertemu dengan sesama. Kita mengharapkan bahwa sesama kita atau orang lain berbuat baik, menghargai kita, menghormati kita. Namun kenyataannya justru sesama kita berbuat tidak baik, tidak menghargai, meremehkan, dan lain sebagainya. Hal ini menjadikan kita kecewa. Hal ini menjadikan kita marah. Dari kecewa menjadi marah. Dari marah terjadilah luapan emosi. Sehingga dapat dikatakan seringkali kita juga kecewa terhadap sesama kita. Artinya saudaraku, kita kecewa
Itu karena apa yang menjadi harapan kita berbeda dengan kenyataan yang ada. Apa yang menjadi harapan kita kepada Tuhan dan apa yang menjadi harapan kita atas sesama itu berbeda, sehingga memunculkan kekecewaan. Dan kekecewaan bisa memunculkan amarah. Amarah yang tidak terkendali menjadi luapan emosi yang besar yang menenggelamkan bukan hanya diri kita, tetapi orang-orang di sekitar kita. Ketika kita kecewa kepada Tuhan, kemudian marah, yang terjadi adalah kita menjauh, bahkan meninggalkan Tuhan. Bahkan kita berbuat dosa. Ketika kita kecewa terhadap sesama kita, marah, dan itu dipelihara, akhirnya menjadikan luapan emosi kita menjadi berbuat jahat terhadap sesama kita. Padahal saudaraku, mau tidak mau dalam kehidupan kita harus berjumpa dengan Tuhan dan berjumpa dengan sesama. Kehidupan kita tidak bisa dilepaskan dari Tuhan dan tidak bisa dilepaskan dari sesama. Kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Kita tidak bisa lepas dari sesama kita. Oleh sebab itu Tuhan memberikan firman-Nya, yaitu yang pertama dalam Keluaran 20 ayat 17 yang berisikan tentang 10 hukum Tuhan. 10 hukum Tuhan ini berisi hukum pertama sampai dengan hukum yang keempat, itu mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. 5 sampai 10 mengatur hubungan manusia dengan manusia. Kemudian hukum itu diringkas dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara yang terkasih yang dalam Yesus Kristus, melalui hukum Tuhan ini yang kita sebut dengan hukum kasih, kita dapat mengetahui yang pertama, dan kita diajarkan yang pertama, bahwa mengasihi Tuhan Allah adalah yang terutama dalam hidup ini. Jadi dalam hidup ini yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengasihi Tuhan. Kenapa kita perlu mengasihi Tuhan? Karena kita membutuhkan Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan dan tanpa berkat Tuhan. Di samping itu, kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Bukan hanya karena kita membutuhkan Tuhan, bukan hanya kita membutuhkan pertolongannya, namun karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Dan ini yang utama yang harus kita lakukan, mengasihi Tuhan. Karena itu tadi, kita butuh Tuhan dan Tuhan telah mengasihi kita. Sebagai orang yang telah dikasihi, maka harus membalas cinta kasih itu dengan mengasihi. Kemudian yang kedua yang dapat kita lihat dan kita ketahui dan yang diajarkan kepada kita adalah mengasihi sesama adalah sama pentingnya dengan mengasihi Tuhan. Yesus mengatakan bahwa, jadi setelah menyebutkan hukum kasih kepada Tuhan, dia menyebutkan kasih kepada sesama. Dan sebelum menyebutkan kasih kepada sesama, didahului dengan kata, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Hukum yang kedua yang sama dengan itu. Artinya mengasihi sesama itu sama pentingnya, sama kedudukannya dengan kita mengasihi Tuhan. Jadi inilah yang Tuhan kehendaki. Yang mengasihi Allah, yang mengasihi sama, dan kedudukannya ada sama. Baik mengasihi Tuhan, baik mengasihi sama, itu bobotnya adalah sama. Mengapa bobotnya sama? Kenapa mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama itu bobotnya sama? Karena dengan kita mengasihi sesama itu sebagai tolak ukur bagi kita dalam mengasihi Allah. Jadi kasih kepada sesama itu sebuah tolak ukur kasih kepada sesama. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kalau kita tidak mengasihi sesama kita yang bisa kita lihat, yang bisa kita lihat saja tidak bisa kita kasihi, apalagi mengasihi Allah yang tidak bisa kita lihat. Jadi kita bohong. Tuhan saya mengasihi engkau, namun kita tidak mengasihi sesama. Itu dikatakan kita sebagai pendusta. Kalau kita bisa mengasihi sesama, berarti kita bisa mengasihi Allah. Dan ini menjadi tolak ukur. Tolak ukur yang bagaimana? Ketika kita mengasihi sesama, itu sebetulnya kita mengasihi Allah. Karena mengasihi Allah adalah dengan taat firman. Oh, aku mengasihi Tuhan, sehingga aku harus taat kepada Tuhan. Tuhan memerintahkan aku untuk mengasihi sesama. Dan ketika kita mengasihi sesama, kita juga belajar mengasihi Tuhan yang tidak dilihat. Jadi inilah tolak ukurnya di sini. Ketika kita mengasihi sesama berarti mengasihi Allah. Karena dengan mengasihi sesama kita belajar untuk mengasihi Allah. Dan bagaimana kita mengasihi sesama kita? Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dari Matius 7 ayat 12 memberikan keterangan bagaimana kita mengasihi sama, yaitu dengan cara melakukan hal-hal yang kita kehendaki orang lain berlaku seperti itu. Jadi ketika kita ingin orang lain berbuat baik kepada kita, ya berbuat baiklah. Kalau ada orang kita ingin ditolong, ya tolonglah orang lain. Jadi ketika kita ingin orang lain berbuat apa terhadap diri kita, ya itu yang kita lakukan kepada sesama kita. Jadi ini juga berarti bahwa apapun yang kita lakukan itu sebetulnya juga cerminan bahwa kita juga ingin orang lain berlaku sama. Sehingga mari kita berbuat baik karena kita ingin orang lain berbuat baik. Kita menolong orang lain karena kita ingin ditolong. Kita mengasihi orang lain karena kita ingin dikasihi oleh orang lain. Saudaraku, di dalam Matius 22 ayat 40 Tuhan Yesus mengatakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya apa? Keseluruhan dari ajaran Tuhan, keseluruhan dari firman Tuhan adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Di samping juga mengasihi ciptaan yang
lain. Nah, inilah kasih itu adalah suatu perintah dan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan yang harus kita berlakukan baik kepada Tuhan ataupun kepada sesama kita. Oleh karena ini yang Tuhan kehendaki, maka kita perlu menghindarkan diri dan berupaya supaya kita terhindar dari kekecewaan, baik itu kepada Tuhan dan sesama. Karena kekecewaan yang dibiarkan bisa menjadikan kita marah, bisa mengganggu, bisa menghambat hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Nah, bagaimana kita menghindarkan diri dari kekecewaan itu? Yang pertama, kita harus menyadari dan meyakini bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kuasa. Tuhan adalah Allah yang mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak meninggalkan kita, dan apapun yang menjadi pemberiannya itu adalah yang terbaik bagi diri kita. Meskipun apa yang diberikan itu sesuai atau tidak sesuai dengan harapan kita. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi apapun pemberian Tuhan, apapun rancangan Tuhan atas diri kita yang sesuai, bahkan yang tidak sesuai dengan harapan kita, itu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang mendatangkan kebaikan atas diri kita untuk hari depan yang lebih baik. Nah, dengan demikian, dengan adanya kesadaran demikian, oh Tuhan penuh kasih, Tuhan tidak meninggalkan, dan apa yang menjadi pemberian Tuhan, baik itu yang sesuai dengan harapan saya atau tidak, itu yang terbaik bagi saya, dan itu untuk kebaikan saya di masa yang akan datang. Nah, dengan demikian kita akan terhindar dari kecewa kepada Tuhan. Demikian juga kecewa terhadap sesama. Bagaimana kita menghindarkan diri dari perasaan kecewa terhadap sesama? Kita harus menyadari bahwa semua orang memiliki sifat dan karakter mereka masing-masing. Tidak ada sifat karakter, tetapi memiliki pemikiran, memiliki pemahaman, memiliki sikap yang beraneka ragam. Oleh sebab itulah terjadilah berbagai macam hal yang kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Maka kita perlu sadar, oh, saya tidak bisa kok menuntut orang lain itu sesuai dengan harapan saya, karena orang lain memiliki sifat karakter, memiliki pemahaman, memiliki sikap yang berbeda dengan cara pandang saya, sehingga saya tidak bisa menuntut orang lain untuk sesuai dengan harapan saya. Sehingga ketika orang lain berlaku atau tidak sesuai dengan harapan kita, ya kita bisa memaklumi. Karena atas dasar ini tadi, setiap manusia memiliki sifat karakter, memiliki cara pandang, cara sikap, cara hidup yang berbeda. Sehingga ya bisa terjadi dia tidak akan sesuai dengan harapan saya. Sehingga dengan demikian kita maklum. Dengan memaklumi itu, maka kita akan terhindar dari kekecewaan terhadap sesama kita. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebetulnya segala sesuatu yang terjadi di luar harapan kita, baik itu harapan kita atas Tuhan dan sesama, yang kadang memunculkan kekecewaan,
itu sebetulnya sebagai sarana untuk melatih kita. Seorang atlet sepak bola, bulu tangkis, atau atlet apapun juga, dia menjadi atlet yang baik, bisa meraih juara. Bahkan ada seorang yang pandai dalam bidangnya masing-masing, katakan profesor, dia ahli, dia bisa ahli atlet, bisa menjadi atlet yang baik, juara, dia menjadi seorang ahli tertentu. Itu karena apa? Berlatih dan berlatih, sehingga terbukti kualitasnya dengan sesuatu harapan yang berbeda dengan apa yang terjadi. Sesuatu yang terjadi berbeda dengan harapan kita, itu sebetulnya hendak menguji kita akan kemurnian kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Di samping hendak menguji kemurnian kasih kita kepada Tuhan dan sesama, ini sebagai sarana latihan. Bagaimana supaya kita dapat mengasihi Tuhan dengan tulus. Nah, ini dites. Coba diberikan sesuatu yang lain. Oh, ternyata ini adalah sesuatu hal yang menjadikan kita supaya kita memiliki kasih yang tulus. Diberikan sesuatu yang berbeda dengan harapan kita. Ini untuk ngetes, untuk uji dan didik kita supaya kita dapat mengasihi Tuhan dan sesama dengan tulus. Marilah saudaraku, kita berlatih untuk mengasihi, baik itu mengasihi Tuhan ataupun mengasihi sesama. Amin. Mari bersama-sama kita mengaturkan syukur kita kepada Tuhan oleh karena segala sesuatu, dengan bersama-sama mengaturkan persembahan. Sebagai wujud syukur kita, adapun persembahan ini kita dasari dengan Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17 yang demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dan mari bersama-sama kita mengaturkan persembahan dengan diiringi kidung jemaat 367. Bait 1 dan 2, padamu Tuhan dan Allah. Tuhan
Mari saudaraku bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami supaya kami mau mengasihi Tuhan dan sesama dengan melatih diri, berupaya untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama, karena itu yang Engkau kehendaki. Dan dengan mengasihi sesama, kami mengasihi Engkau. Dengan mengasihi sesama, kami melatih diri untuk mengasihi Engkau. Mampukan kami melatih diri untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Dan saat ini kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena segala sesuatunya. Melalui persembahan ini kami ungkapkan syukur kami. Terimalah, kuduskanlah, dan mampukan kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama. Dan kami akan lanjutkan aktivitas kami di hari ini. Tuhan kiranya beserta dengan kami, memberikan keselamatan atas kami. Di dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudaraku kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita makin datang sekarang.